ketika sudah pernikahan kok sulit, kok nggak bisa. Saya lakunya apa, saya belum pengalaman. Ketika sudah kita lakukan serangan itu serangan gitu ya. Nah, harusnya bisa dong. Ini nggak bisa. Menolak atau menolak nggak bisa. Kayak saya mentok, ada sesuatu yang nggak bisa. Kan nggak bisa terus tahun ya. Terus apa yang ibu rasa? Ya bertanya-tanya gitu ya, ini kenapa ya, ada apa gitu kan. Kita selalu mikirnya kan pasti semua orang kalau udah nikah atau melakukan hubungan itu pasti bisa gitu kan. Pasti bisa perform gitu kan, nggak mikirin kok ada yang sampai nggak perform ya, kayak mau perform apa gitu. Ya makanya kayak mau perform apaan gitu kan. Nggak perlu skill khusus gitu. Pasti bisa aja natural, satu hal yang natural gitu kan. Tapi apa ibu merasa, iya, jadi pasti terus kayak muncul pertanyaan-pertanyaan kan, sebenarnya ada apa nih sama saya gitu kan. Delapan tahun menikah, pasangan ini tidak melakukan hubungan suami istri. Apa yang terjadi? Kita langsung bahas. Keren ya Pak ya? Benar berwibawa ya Pak ya? Makasih ya Pak. Baru ini saya dibilang ya. Tapi ibu ini sebenarnya adalah penyanyi. Penyanyi Bang. Musisi Coba sih lebih tepatnya. coba lihat mirip siapa ibu ini? Kalau dari sudut saya ya. Atik Sibi. Bapak mirip Menteri Fahli Zon. Ini orang keberapa ya? Udah banyak yang ngomong lagi. Aduh. Oke Pak. Terima kasih Bapak sudah hadir, sudah jauh-jauh datang. Nah kita mau langsung tanya nih. 8 tahun itu sejak menikah. Ketika sudah pernikahan kok sulit, kok nggak bisa. Saya lakunya apa, saya belum pengalaman gitu kan. Saya berpikir seperti itu kan. Tapi ada dua hal sih sebenarnya. Satu, apa karena mungkin istri masih belum terbiasa memikirkan saya, atau kedua memang tadi yang saya bilang, saya belum tahu caranya bagaimana, karena saya belum pernah kan istilahnya seperti itu kan. Jadi saya nggak tahu, ya sudahlah kita biarkan saja. Itu kan pertama, terus kemudian sambil sama setahun nih kita bicara ya, sama setahun. Coba terus kok nggak bisa ya, ada apa sih ya sebenarnya? Terus liburan. Terus kita liburan. Kita pikir mungkin kurang rileks gitu, kurang rileks gitu kan, kurang rileks. Kita liburan, tapi ternyata nggak bisa, memang nggak bisa dilakukan. Pak, tapi nggak bisa ini maksudnya, maaf ya Pak, emang nggak bisa berhubungan ini kenapa nggak keras atau apa Pak? Maksudnya nggak gimana? Nggak, maksudnya nggak bisanya itu penyebabnya kenapa? apa? Penyebabnya apa? Iya. Sakit kah? Ibunya ngerasa Sakit. Sakit. Jadi kayak sakit yang yang ketika saya maaf ya, kita terus aja ya. Jadi kalau dimainkan, kalau dalam arti kita mainkan dengan foreplay itu, dia bisa menikmati, bisa menikmati. Ya kan, kamu bisa menikmati kan? Bener kan? Bisa menikmati ya. Tapi ketika mencoba sudah menikmati kan, harusnya ketika sudah kita lakukan serangan itu serangan gitu ya. Nah, harusnya bisa dong. Ini nggak bisa. Menolak nggak bisa. Kayak saya mentok, ada sesuatu yang nggak bisa. Gitu dia. Nah itu tiba-tiba jadi konsentrasi buyar semuanya, emosi atau Bapak diem atau seperti apa? Diam. Karena saya memikirkan gini, kenapa saya diam? Karena bagi saya itu kan mungkin saya agak unik dibandingkan dengan yang lain ya. Saya agak unik, maksudnya berarti saya itu nggak terlalu memikirkan, kan dalam pernikahan suka dikatakan seks itu adalah segalanya gitu kan. Oke ya, seperti itu ya. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Ya biasa aja, santai aja pokoknya. Oh nggak bisa, sudah. Nah, sambil saya bilang santai itu, istri pun nggak merasa. Ya mungkin dia merasa tertekan, tapi saya nggak mau menekan dia lebih banyak lagi dengan apa yang saya inginkan kan. Egois banget saya gitu sebagai seorang suami gitu kan. Terus akhirnya ya puji Tuhan, istri saya pun akhirnya juga ya saya bisa mencari informasi ya terus selama setahun itu, dan akhirnya ya menemukan bahwa itu ternyata suatu penyakit. Nah sebelum sampai situ kita mau tanya ke ibu. Ibu waktu pertama menikah, terus kan nggak bisa tuh setahun ya. Terus
Apa yang Ibu rasa? Ya bertanya-tanya gitu ya, ini kenapa ya, ada apa gitu kan. Kita selalu mikirnya kan pasti semua orang kalau udah nikah atau melakukan hubungan tuh pasti bisa gitu kan. Pasti bisa perform gitu kan, nggak mikirin kok ada yang sampai nggak perform ya, kayak mau perform apa gitu. Ya makanya kayak mau perform apaan gitu kan. Nggak perlu skill khusus gitu ya. Masih bisa, ya natural, satu hal yang natural gitu kan. Tapi apa Ibu merasa, aduh, saya ini ada apa? Karena Iya, kan bertanya-tanya. setahun ya, coba Ibu bisa jelasin. Iya, jadi pasti terus kayak muncul pertanyaan-pertanyaan kan, sebenarnya ada apa nih sama saya gitu kan. Terus atau ada apa, sempat mikirin apa trauma waktu kecil, atau ada apa stres, atau apa tekanan, terus makanya jadi nggak rileks atau gimana gitu. Oh, gitu. Pasti diasumsiinnya tuh dengan masalah psikologi sih, itu lebih ke kayak ada something gitu kan. Terus mulai bertanya-tanya dan saya mulai ini nih, mulai kepo nih. Nah, Cari waktu tahu. itu Bapak kan orang beriman, percaya Yesus. Bapak nggak coba berdoa gitu atau bagaimana? Karena kan mungkin saja kan kita kan kadang-kadang, wah ini doain dulu. Sebelum ini kita berdoa dulu gitu. Tapi kayaknya nggak kepikiran. Nggak begitu Nggak apa ya? kepikiran, Nggak kepikiran ya? Puasa apa gitu, nggak, maksudnya nggak sampai kepikiran. Bukan, maksudnya mungkin maksudnya dari apa namanya Bang Charlie itu bukan itu, maksudnya kita minta pimpinan bahwa biar Dibukakan. Iya, belum ya. Kita kan nggak gitu ya. Ya mungkin udah stres terpendam kan. Iya, kayaknya enggak ya, sebenarnya enggak. Lebih pikirnya kayak usaha apa ya, cari tahu kenapa, lebih kayak why gitu, kita sama bingung ada apa, jadi lebih cari tahu. Sebelum cari tahu ini, Ibu sama Bapak itu setahun kan? Pelarian Bapak tuh apa? Maksudnya pelarian dalam pengertian karena ya jadi kayak gue kayak ada orang yang gila kerja atau ada apa, karena kan gue juga pulang juga nanti gimana. Iya, saya jadi workaholic. Oh. Bener-bener. Itu jadi saya dulu saya masih kerja di salah satu dealer mobil ternama ya. Saya nggak sebutin. Itu saya bisa pulang tuh sampai rumah tuh bisa jam 9, bisa jam 10 malam. Pulangnya malam. Berangkat Terus itu kalau jam akhir 2 bulan pagi ya Kalau malah. akhir bulan tuh setiap akhir bulan kita closing gitu kan. Saya emang itu tuntutan sih ya, tuntutan itu kita bisa pulang. Saya pulang tuh sampai rumah tuh bisa jam 1 pagi, jam itu. Kerja memang kerja, nggak melakukan hal yang lain ya. Kerja melakukan gitu. Jadi, nah Ibu kalau ditinggal-tinggal begitu gimana Ibu? Nah, pas itu saya kan musisi kan ya, main musik, terus udah gitu kayak ya lebih sibuk itu ngajar musik. Waktu itu saya juga masih kuliah musik. Terus udah gitu pagi kuliah, terus nanti habis itu ngajar sampai malam. Ya udah ketemu malam, udah kayak hotel rumahnya. Tinggal jadi tidur. ketemunya cuma malam. Ya, malam udah cuma ada capek, tinggal tidur. Terus nanti kalau hari pas weekend masih kerja juga. Saya juga ngajar juga. Itu sengaja supaya menghindar nggak ketemu atau memang pelampiasan seperti itu? Sebelumnya kayak kita juga kayak gitu ya. Ya sebelum kita sudah married, sebenarnya memang sebelum married pun saya pun udah kerja, cuman nggak terlalu malam seperti itu. Terus ya, terus kalau minggu ke gereja, habis ke gereja ngapain lagi? Pokoknya kita jalan-jalan banyakan. Nanti ke mall lah apa. Kita dulu anak mall. Sampai mall tutup baru pulang. Kita anak mall. Terus besoknya kerja lagi ya udah. Akhirnya 1 tahun mencari tahu kan. 1 tahun itu, dalam 1 tahun itu mencari tahu sama-sama atau akhirnya gimana bisa tahu kondisinya? Akhirnya ke lebih banyak saya sih ya, saya yang nyari karena ya merasa bersangkutan ya, yang bersangkutan gitu. Terus saya cari tahu pas justru malah pas mulai mikir untuk cari tahu tuh pas malah kepikiran anak gini. Oh, karena sudah 1 tahun kalau ngomongin udah mulai activity kan kita udah padat gitu kan istilahnya ya. Dan sudah mulai ada yang bertanya. Ya, mulai kan bertanya. Kapan punya anak? Terus yang merit bareng kita mungkin anak udah berapa bulan gitu. Terus kita mulai mikir ya juga kalau kayak gini ya nggak punya anak. Jadi mikir gitu juga kan. Terus akhirnya saya mulai cari tahu. Terus kebetulan di Indonesia ini pada saat saya mengalami itu kita menikah 2009. Di Indonesia tuh belum ada. Oh, belum ada. Yang terbuka, belum ada dokter. Karena mungkin masih gimana bingung tabu. ya. Iya, kayak dianggap tabu. Tabu karena budaya timur ya, kita kan masih maksudnya itu budaya timur. Jadi sesuatu yang memalukan kali Iya. itu. Benar, apalagi berhubungan dengan itu kan. Makanya sebenarnya kami tuh kayak pasangan pertama di Indonesia yang terbuka. Makanya sempat menginisiasi Vaginismus Campaign kan dapat MURI, penghargaan kampanye vaginismus pertama di Indonesia. Ibu. Iya, kita berdua. Tapi sebelum Ibu lanjut nih, kita mau kasih tahu dulu buat pemirsa nih.
buat pemirsa yang mungkin saat ini mengalami suatu masalah atau persoalan yang nggak tahu harus bagaimana, Cahaya Bagi Negeri ada layanan doa. Anda boleh WhatsApp ke nomor 082215002424 atau ke call center berapa bro? 0819142440. Saya tanya ke suami dulu nih. Waktu Bapak dalam 1 tahun tidak bisa berhubungan dengan istri, apakah Bapak, ya ini otak nakal nih ya, gue coba ke tempat lain dulu, siapa kali memang gue mau ngetes dulu nih kemampuan gue nih, atau jangan-jangan Karena jam terbang belum ada juga. gimana Pak? Ada nggak? Atau memang tidak ada? Itu 2009 saya sempat untuk melakukan hubungan sebagaimana hubungan sama istri enggak. Masih melakukan sesuatu itu ya, tapi untuk sebatas waktu itu sih hanya sifatnya itu aja sih, kayak massage gitu aja udah. Udah massage biasa gitu aja. Menghilangkan stres ya. Menghilangkan stres, udah pusing kan masa. Aduh, capek udah kerjaan capek nih, nggak ada pelamisan, ya udahlah massage aja lah seperti itu. Udah gitu aja akhirnya, cuma massage itu aja seperti itu. Nah kalau ibu sendiri, kenapa ibu akhirnya mencari? Karena lebih kepada mungkin ditanyain dari keluarga. Stresnya ibu lebih kepada apa? Lebih ke, kalau misalnya itu tadi, kalau yang ke pernikahan kan aspeknya bisa banyak kita untuk menjalin hubungan ini. Kebetulan ya puji Tuhannya suaminya nggak tambah menekan gitu kan. Ya, jadi ya saya pikirin lagi, tapi kan pasti juga pengen punya anak dong, gitu. Walaupun nggak ngomong apa gimana gitu kan. Saya pikir, saya sendiri juga ya pengen ada keturunan gitu kan. Nah itu kalau ke dokter kan mau kita program apapun pasti akan melewatin istilahnya alat-alat itu melalui penetrasi penetrasi alat-alat kedokteran pasti tetap akan melalui tahap itu. Jadi saya kepikiran sama paling berasa lagi pas udah berapa tahun menikah ya, itu tahun 2016 mengalami kayak sakit di organ reproduksi, itu dokternya susah banget. Jadi dokternya pun juga pusing gitu sampean untuk pemeriksaan. Jadi saya pikir-pikir untuk kesehatan kita juga jadi susah dikontrolnya. Terus untuk anak juga kalau kita mau program pun misalnya tidak melalui alami kan bisa kan, sekarang udah canggih kan. Tapi tetap pasti akan melewati proses yang namanya penetrasi dengan alat-alat kedokteran. Nah saya berpikiran lah itu udah nggak ada aspek yang lain, memang harus itu. Jadi ya saya berpikiran untuk ini adalah masalah dan harus diselesaikan. Jadinya saya mulai cari-cari tahu. Cuman ya itu tadi susah banget pada saat itu tahun 2009. Terus sempet misalnya dari dokter kan pasti larinya ke obgyn ya, ke dokter kandungan pasti karena berhubungan sama organ reproduksi. Terus ke dokter kandungan, dokternya juga pusing. Dokternya juga ini gimana? Karena gitu. masih kasus baru. Pada saat belum itu, terlalu banyak. Pada waktu kita ngalamin terus, dokternya ngarahinnya ke psikiater. Oh lebih kepada masalah ini ya? Masalah psikologis gitu kan. Terus malah tanyain lebih banyak apa mungkin trauma apa gitu. Terus akhirnya ke psikiater. Sempat berdua ya, terus suami juga ke psikiater. Ada keributan waktu itu. Wah, gimana tuh Pak? Cerita dong. Kenapa? Dengan diperiksa organ vitalnya. Oh, terjadi keributan. Kita yang berteriak-teriak ya? Bukan. Refleksnya ditendang semuanya peralatan medis. Jadi refleksnya nendang. Karena memang tidak bisa tersentuh ya? Itu sakit kan? Jadi kayak itu respon langsung. Kayak yang buat biasanya kita kalau di obgyn pasti ada congor. Cocor bebek. Cocor bebek kecongor sih. Cocor bebek. Bapak ini udah mulai ngelucu deh. Cocor kecongor ya. Ada buat megangin kaki itu kan pasti. Nah itu sampai lepas semuanya itu buat mata. Nah untungnya kalau untungnya suami saya kan cukup berbobot ya, jadi kalau ngalamin ini nggak tumbang gitu ya. Karena berbobot itu saya nggak mau menekan. Iya juga. Mantap juga Bapak. Ya itu. Terus? Jadi kayak ya tiap melakukan pemeriksaan kayak gitu saya berpikir ya gitu tadi. Terus gimana kalau sampai sakit? Pas pernah ngalamin sakit juga, sampai pusing dokternya juga. Gimana nggak ini? Sempat stres juga ya dengan semua kejadian itu ya. Akhirnya gimana Bu bisa tahu kalau ibu menderita penyakit itu?
pas ketemu dokter yang tepat sih, terus jelasin. Tapi sebelum dari psikiater ngalamin juga hipnoterapi. Oke. Sempet ke kayak bidan gitu ya, ada hipnoterapi. Itu juga akhirnya ya juga kayaknya udah stres juga nih. Bingung juga ya kenapa gitu Iya, ya. terus akhirnya ketemu dokter yang tepat tadi tahun 2017. Memang beliau ini ngambil short course di Amerika khusus untuk penyakit ini. Wow, itu dibilang dokter kenapa Ibu? Nah, ini namanya penyakitnya vaginismus. Vaginismus. Jadi penyakitnya itu Luar biasa. Vaginismus itu jadi kekakuan otot pada dinding vagina, dinding organ kewanitaan. Jadi pada saat terjadi penetrasi, baik itu karena hubungan suami istri ataupun karena penetrasi medis, misalnya pemeriksaan medis gitu. Jadi dia otomatis kayak kaku, kayak menutup, kayak misalnya kita kayak kantong HP, misalnya kan masuk kan langsung gini, lentur ini. Nah ini kekakuan otot jadi masuk keras mentok. ya. Bagaimana sehingga Ibu akhirnya sembuh? Boleh Ibu cerita? Oh ya, jadi awalnya ketemu terus konsultasi, terus divonis nih vaginismus. Ternyata ada derajatnya juga. Jadi vaginismus ada derajat 1. Oke, stadium ya. Ya, stadium derajat juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata saya derajat 4. Ya udah pas ngalamin itu konsultasi tahap awal, saya tahu kok saya derajat 4. Terus dokternya ngasih tahu pengobatannya seperti apa. Jadi ada namanya dilatasi berbantu. Kalau udah stadiumnya 4, 5 udah berbantu gitu. Terus ya udah melakukan prosedur itu, terus akhirnya puji Tuhan sembuh. Kata dokter kan sekitar 1 sampai 2 minggu. Oh, Kita terapi 1 hari. Enggak, bukan. Jadi dari titik Dilatasi terapi itu berbantu, selesai, ya, selesai pengobatan. itu kurang lebih tarik mundur seminggu baru bisa melakukan. Harusnya kalau menurut harusnya. dokter harusnya Secara 14 ininya, hari ya. gitu, sekitar 14 Secara hari. anali itu ya, analisa terus dokternya. Berarti Itu langsung bisa. langsung bisa ya? Iya. Langsung pulang. Terapinya Iya, langsung terus, bisa. Terus kata dokternya pas saya ngabarin kok ini langsung bisa gitu kan. Terus wah ibu ini sejarah ini pertama kali nih sehari. Iya, langsung. Iya, Tapi pulang. saya Langsung menemani coba, itu ya bisa. berkat Tuhan. Habis kayak gitu kita kena COVID nih Oh, kena malah. COVID berdua. Sempet. Habis ke dokter udah dibilang peluangnya kecil, harusnya bayi tabung aja gitu. Itu juga belum tentu jadi. Malah kena COVID. Saya kena COVID, ketularan. Kena COVID. kena COVID. Iya, terus udahlah nggak usah program anak. Hopeless lah ceritanya. Orang biasa keluar tiba-tiba di rumah kan karantina terus udah nggak usah mikir program anak gitu, sehat aja nggak hamil apalagi sakit gitu kan. Jadi Udah mikirnya Bapak gitu. di rumah terus ya? Iya, karantina ya. WFH ya, gitu ya. Home gitu kan. Iya. Udah. Iya. WFH juga kita juga apa namanya? Ya ngapain aja ya, itu Iya, nggak ngapa-ngapain. Malah ya. Iya, lagi kena COVID. Terus lagian rumah sakit mana yang terima pasien COVID program hamil gitu kan. Terus akhirnya udahlah yang penting ini sembuh dulu COVID-nya gitu kan. Terus pas yang penting sembuh dulu COVID-nya gitu kan. Terus malah pas itu kok saya kayak ya kalau perempuan kan kayak apa Rasa mual. kayak telat haid gitu kan. Terus pikir wah kebanyakan obat COVID nih, gangguan hormonal gitu. iya. Udah nggak kepikiran hamil ya. Karena telat haid itu memang udah kamu kayak Iya, kayak- ya memang ini juga sering banget telat haid gitu kan. Kita juga sih nggak itu. Terus apalagi ini wah kebanyakan obat COVID nih gitu kan. Terus ya udah, terus tapi kok nanti kalau penyakit kan repot, ya udah nggak usah berharap hamil apa takutnya penyakit gitu kan. Tapi terus sempet test pack juga ya, test pack tuh 2 garis. Tapi kita wah jangan-jangan salah nih test packnya expired gitu. Kita sih bukannya seneng waktu itu. Iya, karena kita udah mungkin saking hopelessnya ya. kayaknya Ini deh. salah terus sampai difotoin. Soalnya ke dokter udah ngomong gitu ya. Iya, itu udah ngomong gitu kan. Kita kan hasil udah jelek, udah ada hopeless ya. Terus fotoin ke dokternya selamat, masih nggak percaya. Tanya teman. Oh. Bro, istri gua nih tes. Kalau lu lihat hasilnya gini gimana, bro? Wih, selamat ya om katanya. Selamat apanya sih lu? Itu hamil tandanya. Enggak ah, masa sih? Walaupun agak samar, Blur kali. agak nggak tegas. Karena warna garisnya nggak tegas. Iya. Aku agak samar. Enggak itu lu istri lu positif. hamil. Tapi Bapak masih bingung nih. Masih bingung. Langsung Antara kita percaya malam nggak ya percaya, ke karena dokter ya. Hasil dari dokter kemarin Iya, kan. iya. Waduh, kok bisa sih gimana ya? Caranya terus kita ke dokter. Akhirnya ke ya. dokter, USG. Terus ada, ini janin Masih nggak percaya tuh saya. gitu. Masih Terus Udah si dokter ini. Nah, dokter itu lihat di layar kan di layar screen janinnya mana sih dok? Memang bener dok. Ini pak ini yang titik ini. Iya, udah kelihatan Iya, janinnya beneran ya. dok. Bapak kok nggak percaya sih pak? Saya bilang kan saya dokter. Iya sih dok, bener juga ya dok ya. Gitu kan bener juga ya dok ya. Terus akhirnya
jadi kayak saya percayalah ya. Terus akhirnya wah puji Tuhan berarti mujizat ini orang menurut dokter. Normal. Jadi akhirnya alami nggak Tidak ada program apa. Nggak ada. Cuman karena kena COVID berdua di rumah tenang, Bapak nggak kepanasan. Jadi Iqbal. Iya, adem terus. Tapi luar biasa Tuhan ya Pak ya. Luar biasa Tuhan kerjanya sih. Tuhan Iya. itu ke ibu punya suatu masalah, Tuhan berikan kesempatan bertemu dengan dokter yang tepat, disembuhkan. Kemungkinan nggak punya bayi karena program harus apa segala macam, kena COVID, Ya. Bapak di rumah. Tapi Tuhan tolong dan ibu bisa hamil. Luar biasa. Dari cerita tadi menarik sekali bagaimana Tuhan itu mengajari ibu dan bapak mempunyai pemikiran yang luar biasa. Ya. Nah, kita mau dari ibu nanti dari bapak kasih pesan kepada pemirsa, peran bapak kepada pemirsa kalau ada sesuatu hal yang dialami istrinya, apa yang harus dilakukan Pak? Kelemahan, kekurangan, apa yang harus dilakukan Pak? Bagi saya ya ketika ada kelemahan kekurangan ya itu harus bukan pemaksaan ya, maksudnya ya itu kita sudah mengenal istri kita ya sesuai dengan apa yang tadi kita pernikahan, dalam kondisi apapun, situasi apapun, jadikanlah istri itu sebagai partner dari bahtera rumah tangga kita, seperti itu. Kalau dari saya ya kita fokus sama diri kita yang bisa kita lakukan gitu. Bagaimana mungkin di tengah kekurangannya kita yang melengkapi, makanya kita dipersatukan. Sebelum Gian sama Bapak, sebelum kita lanjut nih, kita mau saksikan dulu nih. Ada obor berkat Indonesia. Berikut tayangannya. Halo, nama saya Karisa Barunebaho. Umur saya 7 tahun. Karisa dulunya dikenal sebagai anak yang pendiam dan pemalu. Seringkali teman-temannya takut untuk bermain dengannya karena Karisa mudah menangis. Anak ini pendiam, sangat pendiam, cengeng. Jadi awalnya saya karena anak si Karisa ini orangnya pendiam, saya coba anak saya supaya gimana dibimbing anak-anak ini supaya jangan pemalu lagi. Namun, semua mulai berubah ketika Karisa bergabung di Sanggar Belajar School of Life GPDI Kemurahan. Di sini ia tidak hanya belajar, tapi juga mendapat perhatian dan dukungan dari para tutor. Seringnya berjalan waktu Pak, semester 1 berlalu, ujian gitulah Pak. Saya juga tidak menyangka bahwa anak saya ada plusnya, dalam arti bisa mengikuti bahkan bisa dibilang mendapat juara lah. Karisa paling suka pelajaran agama. Perlahan, Karisa menemukan keberanian baru. Kini, Karisa tumbuh lebih ceria dan percaya diri. Ia berani tampil bernyanyi dan mulai berbaur dengan teman-temannya. Ubo todo uraku disude kesalahaki maafonau ale Tuhan. Perubahan dia semakin berani, semakin dia tampil, semakin dia cekatan. Setelah itu memang saya berpikir gini, mungkin di sini anak saya yang bisa dibentuk gitu. Jadi merasalah si Karisa nyaman lah di Sanggar Belajar Sol ini Pak. Mudah-mudahan seperti inilah seterusnya Pak, jangan diberhentikan Sanggar Sol ini. Terima kasih guru-guru Sol. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Obor Berkat Indonesia ini pelayanan kemanusiaannya Cahaya Bagi Negeri. Jadi Obor Berkat Indonesia bersama Cahaya Bagi Negeri dua menjadi satu. Bersama-sama menjadi satu. Untuk melayani para orang-orang yang pasti membutuhkan. Jadi ada UMKM, ada juga pelayanan kemanusiaan. Kita lakukan bagaimana memberkati keluarga-keluarga supaya mereka bisa bertumbuh juga, anak-anaknya punya, karena kan banyak masyarakat kita ini ya ekonominya belum beruntung ya. Tapi puji Tuhan, dukung terus, dan itu semua karena ada orang-orang yang mensupport juga Obor Berkat Indonesia. Buat pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami kebingungan atau mengalami sesuatu yang tidak pasti dalam hidup ini,
saya mau kasih tahu. Nih, apapun masalah Anda boleh hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri di nomor 0822150024 dan ke call center doa. Bro. Di 0819914240. Ada tim yang akan mendoakan dan terus setia mendoakan. Kalau ada yang komen juga apa? Kalau ada yang komentar, kalian juga bisa di kolom komentar kita, kalian bisa berdoa. Nanti akan ada tim juga yang akan memberikan link. Kalian bisa masuk langsung ke link itu. Dan jangan lupa share, bagikan tayangan ini. Supaya orang diberkati. Semakin berkat. Kata-kata hari ini, tetap percaya dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Dia. Karena hanya Dia sumber pengharapan. Luar biasa. Terima kasih buat pemirsa yang terus menyaksikan acara Cahaya Bagi Negeri. Saya Charlie. Saya Remoski. Mbak. Saya dengan Siapa nama Bapak? Kristianto. Ibu. Yuanita. Kita share sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.